Anda masih bersama dengan kami di Kompas Sulsel. Kita ada di sesi dialog dan saya masih bersama dengan Bapak Hermansyah selaku Area Manager Communication and Relation dari PT Pertamina Area Sulawesi saat ini. Saya tadi menarik kita berbicara bahwa ada seperti tidak tepat sasaran pengguna dari LPG 3 kg ini. Karena ada masyarakat yang seharusnya tidak menggunakan LPG 3 kg malah menggunakan LPG 3 kg. Di mana putusnya komunikasi di sini, jalur distribusi, apakah kurang kontrol dari pihak Pertamina ataukah memang ada agen-agen yang nakal atau seperti apa sebenarnya sehingga ada masyarakat yang tidak harus menggunakan gas LPG 3 kg malah menggunakannya? Karena sekarang ini kan distribusinya memang masih terbuka. Jadi sepertinya siapa saja bisa menggunakan LPG 3 kg ini gitu. Jadi padahal ini ada aturannya kan? Ya, di Permen 26 tahun 2009 itu memang disebutkan adalah nantinya pada saat distribusi tertutup penggunaan LPG 3 kg ini adalah bagi mereka masyarakat yang berpenghasilan tidak lebih dari 1,5 juta rupiah. Bagaimana mengontrol hal itu? Nah, itu nanti yang kalau sudah terjadi distribusi tertutup. Nah, sekarang belum terjadi. Nah, jadi apa yang bisa kami lakukan gitu ya, Pertamina lakukan adalah melakukan himbauan gitu. Dan juga mengajak dalam hal pengawasan juga bersama-sama dengan pemerintah daerah, gitu, terutama dalam hal distribusinya. Nah dari pihak agen bagaimana? Padahal kan ujung tombak dari distribusi ini ada di sana. Di Pertamina, agen kita lalu agen ke pangkalan. Nah kalau memang ada info agen atau pangkalan kami, gitu ya, pangkalan resmi ini yang tanda kutip nakal gitu ya, segera dilaporkan ke kami. Pastinya akan ada tindakan tegas dari kami. Tapi sebenarnya seperti apa? Tapi sampai saat ini kami belum ada terima laporan itu. Tapi sebenarnya seperti apa proses pengawasan di sana untuk supaya agar gas LPG 3 kg ini bisa tepat sasaran? Seperti apa Pertamina mengontrol di sana? Ya kembali lagi kami meminta juga kepada si pangkalan untuk bisa menyalurkannya sesuai tepat sasaran. Cuman kan kita udah pangkalan kita ribuan, ya untuk pangkalan jadi putus ini ribuan ya. Di sana kita pernah melakukan himbauan bahwa agar hotel, rumah makan itu tidak menggunakan LPG. Kita ada pelangnya gitu ya. Nah, cuman mungkin di pelaksanaannya mereka tidak lagi melihat siapa yang membeli gitu. Gitu kan. Nah, itu yang ya karena memang distribusi juga masih terbuka gitu ya. Nah, itu yang masih perlu tindak lanjut ya. Karena Pertamina ini sebetulnya hanya bisa menghimbau gitu. Hanya melakukan himbauan, melakukan campaign gitu ya. Tabung kita tulis ini untuk rakyat miskin gitu kan. Gitu. Tapi untuk memberi tindakan belum bisa. Gitu belum bisa memberikan tindakan. Nah, supaya hal ini tidak bisa terulang terus, langkah-langkah paling tepat yang kemudian dirancang oleh Pertamina bagaimana? Kami sampai saat ini masih sebatas melakukan himbauan saja. Memberikan kesadaran gitu ya. Kurang pas kalau Pertamina memberi tindakan gitu ya. Jadi kami hanya melakukan himbauan, berusaha menyadarkan kepada konsumen gitu kan, agar ya LPG ini untuk rakyat miskin, bukan masyarakat mampu. Jadi gitu. Kesadaran masyarakat sebenarnya paling diharapkan di sini diharapkan, ya. Betul. Nah saat ini Pertamina kan sedang gencar nih melakukan operasi pasar. Sudah berapa titik ini? Hari ini ada 4 titik, jadi hari ketiga kurang lebih 12 titik. 12 titik saat ini. Rencana kita kan Kecamatan Makassar ini ada 14 kalau nggak salah. Jadi kita akan lakukan di seluruh kecamatan. Di seluruh kecamatan. Nah saat ini baru 12 titik ya? 12 titik ini bagaimana respon masyarakat? Ya infonya memang habis ya, habis gitu. Karena memang kita batasin ya. Jadi hanya boleh satu orang satu dengan menggunakan KTP. Harus membawa KTP? Iya. Baik. Jadi ini juga supaya lebih tepat sasaran lagi Betul. Gitu. Mudah-mudahan ya dengan operasi pasar ini bisa mengembalikan keadaan seperti normalnya. Normal gitu. Kembali. Nah kemudian yang sisanya ini dari baru 12 titik dan kemudian sisanya ini akan seperti apa tahapan-tahapan yang dilakukan? Besok akan kita lakukan lagi operasi pasar. Mudah-mudahan
berarti besok selesai untuk seluruh kecamatan gitu. Baru kita akan evaluasi lagi seperti apa kondisi pasar. Oke, Gitu. berarti sisanya akan diselesaikan besok gitu untuk Rencananya besok ya. Rencananya besok hampir di semua titik berarti ya. Oke, dan syarat yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk Bawa bisa KTP. mendapatkan hanya membawa KTP Bawa saja. KTP. Harganya berapa di Sesuai HET 15.500. 15.500 Iya. kalau misalnya datang di lokasi operasi pasar. Operasi pasar Iya. ini. Jadi ini sebenarnya informasi yang sangat penting ya bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan gas LPG 3 kg dengan tepat sasaran dan harga 15.500, cukup membawa KTP saja, dan ini tidak boleh diwakilkan. Ya, harus pemegang KTP itu yang harus bawa. pemegang Ya. KTP yang datang dan mengambil gas LPG yang tadi itu ya. Ya. Nah, oke, kita sudah mau masuk di akhir tahun ya. Akhir tahun ini kebutuhan pasti akan semakin meningkat, apalagi di sana ada Natal, Dan kemudian ada tahun baru seperti itu. Apa yang sudah disiapkan Pertamina untuk bisa membuat masyarakat tidak panik lagi ini di akhir tahun? Ya, itu tadi kami tidak akan mengurangi penyaluran nih. Oke. Ya, sampai saat ini tidak akan mengurangi penyaluran. Dengan sisa kuota yang ada, mudah-mudahan bisa mencukupi. Dan sekali lagi, secara stok aman, dan kita punya pilihan LPG lain yang non subsidi bagi mereka yang mampu. Gitu ya. Kalau yang masyarakat miskin ya memang itu dia memang diperuntukkan untuk mereka. Kita kan nggak mau disebut miskin ya. Betul. Nah, cuman ya itu gitu, terkadang ada barang yang murah, biarinlah gitu kan, disebut miskin. Nah gitu, jadi ada saudara-saudara kita yang memang lebih membutuhkan barang bersubsidi ini gitu, daripada mereka yang mampu. Nah, jadi kita punya pilihannya. Terutama kita punya yang 5,5 kilo, yang kita ciptakan 5,5 kilo itu kan memang bagaimana secara finansial ya, kemampuan keuangan itu untuk isi ulangnya tidak terlalu berat seperti yang 12 kilo. Betul. Nah, 5,5 kilo itu kan sekitar 60 sampai 70 ribu lah kurang lebih. 65, 67. Nah, jadi tidak terlalu secara finansial tuh, kalau 12 kilo kan 2 kali lebihnya dari itu gitu. Jadi secara untuk isi ulangnya itu, untuk mengeluarkan uang segitu, kita anggap di situ di level yang cukup lah, menengah itu gitu ya. Ada berapa jenis ini LPG yang non subsidi loh Pak? Non subsidi ada LPG 12 kilo, ada bright gas 12 kilo, ada bright gas 5,5 kilo. Ini sebenarnya antara LPG 15 kilo dengan bright gas 15 kilo itu letak perbedaannya di mana? Sama aja. Sama aja sebenarnya. Isinya sama. Tapi beda kemasannya. Makanya kita packingannya yang 5,5 kilo itu lebih kecil, lebih kompak gitu ya, lebih cantik buat dapurnya karena warnanya pink, dan juga lebih aman. Nah, dari sisi keamanan ini jauh lebih aman. Kenapa lebih aman? Karena dia memiliki 2 spindle valve, jadi dibilang double spindle valve system. Jadi keamanannya itu ada 2 di dalam valve-nya. Di atas tabung itu ada valve tuh yang nanti nyambung ke regulator. Nah, valve nyambung ke regulator. Nah, valve-nya ini dalamnya ada 2 spindle istilahnya, ada 2 jarum pengaman. Jadi kalau ibaratnya satu gagal, ada satu lagi. Nah, jadi dia double spindle valve system. Seal cap-nya juga lebih terjamin keamanannya. Jadi tidak mungkin dirusak. Itu. Jadi untuk membuka seal cap itu harus dengan merusak capnya gitu loh. Jadi kalau udah dirusak, orang mau pasangnya nggak bisa gitu. Bisa ini juga bisa mencegah untuk LPG oplosan ya. Betul. Nah. Jadi berarti ini adalah produk yang baru dari Pertamina yang bright gas ini ya. Bright gas 5,5 Makassar sudah setahun lebih ya. Dan cukup bagus kah ini memang masyarakat? Ya, sampai saat ini peningkatan walaupun sedikit lambat, tapi menunjukkan tren yang positif. Berarti masyarakat sudah mulai paham. Iya. Nah, kemudian untuk terus mempromosikan agar tidak membeli gas LPG yang tidak subsidi, begitu, apa yang terus dilakukan? Ya, kami saat ini juga secara Sulawesi ya, wilayah kami kan Sulawesi ya. Kami kerjasama dengan Pemda-Pemda untuk mengajak para ASN, aparatur sipil negara, untuk memulai beralih menggunakan bright gas 5,5 kilo ini. Umumnya adalah LPG non subsidi, tapi khususnya di bright gas 5,5 kilo ini, sehingga
para ASN ini bisa menjadi role model lah buat masyarakat gitu. Betul. Jadi paling tidak kalau aparatur sipil negara sudah menggunakan, setidaknya ini mungkin bisa mempengaruhi masyarakat yang lain gitu. Untuk menggunakan. Jadi, baik, Pak Hermansyah, mungkin ada hal yang ingin Anda sampaikan ke masyarakat, utamanya untuk bisa sama-sama tidak menggunakan gas subsidi ya. Kami menghimbau sekali lagi bahwa LPG bersubsidi ini adalah barang bersubsidi yang dikuota oleh pemerintah dan memang diperuntukkan bagi masyarakat miskin atau yang saudara-saudara kita yang kurang mampu, sehingga kami menghimbau agar masyarakat yang seharusnya tidak menggunakan LPG bersubsidi ini kembali menggunakan LPG non subsidi. Dan kita punya beberapa pilihan, ada LPG 12 kilo dan juga 5,5 kilo bright gas. Silakan dipilih sesuai dengan keinginannya. Oke. Baik, Pak Hermansyah, terima kasih atas waktunya hari ini sudah berbincang bersama kita. Mudah-mudahan perbincangan kita ini benar-benar bisa membuat masyarakat mengubah pola pikir, tidak lagi menggunakan gas yang tidak diperuntukkan bagi mereka, tetapi mengembalikan bahwa gas LPG 3 kg ini diperuntukkan bagi saudara-saudara kita yang lebih butuh daripada kita mungkin yang berpenghasilan lebih. Dan saudara, sekali lagi ada banyak sekali pilihan yang bisa Anda pilih untuk membeli gas. Ada gas LPG 15 kg ataupun bright gas yang bisa Anda 12 kg ya, ataupun bright gas juga ada yang 5 kg. Demikian perbincangan kita pagi hari ini, dan semoga saja tidak ada lagi isu-isu kelangkaan gas LPG di akhir tahun atau menjelang masuki tahun 2018. Kami akan kembali usai jeda berikut ini dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sulsel.